Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Suciawati ingin presentasi terkait tentang observasi di Desa Hadimulyo Barat. Jadi sejarah Desa Hadimulyo Barat itu berdirinya Kelurahan Hadimulyo Barat, yaitu dimulai pada tahun 1937 bersama BD nomor 22. Nah, pada tahun 1937 datang rombongan kolonialis dari Papua Jawa yang ditetapkan di BD nomor 22, kurang lebih sekitar 50 kakak yang kemudian ditempatkan di tengah-tengah hutan, tepatnya di sebelah barat kota Metro. Terus pada kisaran tahun 1940-an, setelah memenuhi syarat, maka dibentuk Desa BD 22. Pada perkembangan selanjutnya menjadi Desa Hadimulyo. Secara administratif, Desa Hadimulyo berada di wilayah kantor Kedewanan Metro. Profil Desa Hadimulyo Barat yaitu berada di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Lampung, dengan luas wilayahnya 1.953 hektar dan jumlah penduduknya 13.301 jiwa. Kelurahan Hadimulyo Barat sebagian besar adalah wilayah pasar dan padat penduduk. Terdapat 13 ketua RW dan 45 ketua RT. Penerapan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Contohnya itu ritual keagamaan bersama, contohnya pengajian rutin. Pengajian rutin itu diadakan seminggu 3 kali, hari Selasa, hari Sabtu, sama hari Minggu. Terus pembangunan tempat ibadah, contohnya pembangunan masjid, partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan, pengakuan keberagaman, contohnya tidak ada diskriminasi kaum minoritas. Terus pendidikan agama, contohnya FPI atau rumah Quran. Terus penerapan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu ada program bantuan sosial, pembangunan usaha bersama, pengatasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan kesempatan pendidikan. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Contohnya itu ada gotong royong, itu selalu dirutinkan. Terus pelestarian budaya dan tradisi, musyawarah desa, menjaga program pembayaran masyarakat. Terus sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu contohnya dalam musyawarah desa, pemilihan kepala desa dilakukan. Terus transparansi anggaran desa, penyelenggaraan konsultasi publik, sama program pembangunan desa berbasis kebutuhan masyarakat. Lanjut sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu ada perlakuan yang sama kepada semua penduduk desa. Terus ada warga diberi akses untuk memperoleh informasi dan fasilitas umum secara merata. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Perlindungan lingkungan hidup, terus sama distribusi sumber daya yang adil. Terus penyimpangan nilai-nilai yang ada di lingkungan Desa Hadimulyo Barat beserta solusinya. Penyimpangan sila pertama yaitu tidak melaksanakan kewajiban dalam ibadah. Terus ada melakukan diskriminasi terhadap orang-orang yang berbeda agama, bersikap tidak peduli terhadap nilai-nilai agama, kecanduan media sosial atau konten yang merusak moral, yang menjauhi dari nilai keagamaan. Terus yang kelima ada perusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Jadi solusi untuk mengatasi penyimpangan tersebut antara lain adalah dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, menjelaskan dan melaksanakan ajaran sesuai aturan yang ada. Selain itu, pendekatan pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila juga dapat membantu mencegah penyimpangan tersebut. Penyimpangan yang kedua yaitu tidak adanya rasa empati dan keadilan terhadap warga miskin atau kurang mampu. Terus ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti suku, agama, atau ras tertentu. Terus ada
tindakan kekerasan atau intimidasi terhadap orang lain, tidak menghargai hak dan kebebasan orang lain. Selanjutnya ada bullying dan pemecahan. Solusinya adalah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya saling membantu dan menghargai satu sama lain. Pentingnya menghargai perbedaan yang membangun kerjasama yang harmonis, menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan menghargai hak asasi manusia, memperjuangkan kepentingan bersama demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lanjut, penyimpangan sila ketiga yaitu ada sikap egois dan individualisme berlebihan. Terus ada melakukan hal-hal yang menimbulkan perpecahan seperti mengadu domba, intoleransi terhadap keberagaman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Yang keempat, mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang banyak. Terus ada lagi tidak peduli secara terhadap sesama. Jadi solusinya itu adalah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama, membangun kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, serta menghindari tindakan yang dapat memecah belah masyarakat, meningkatkan pemahaman dan pentingnya cinta tanah air dan semangat kebangsaan, memperkuat pendidikan multikulturalisme dan menghormati perbedaan. Lanjut, solusi dari penyimpangan sila ketiga, yaitu solusinya adalah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama, membangun kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, serta menghindari tindakan yang dapat memecah belah masyarakat, meningkatkan pemahaman akan pentingnya cinta tanah air dan semangat kebangsaan, memperkuat pendidikan multikulturalisme dan menghormati perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Lanjut, penyimpangan sila keempat yaitu ada main hakim sendiri, terus ada mengambil keputusan secara sepihak, tidak menghargai hasil musyawarah, tidak adanya transparansi tentang kebijaksanaan atau keputusan aparatur pemerintahan desa, korupsi dan penyelenggaraan kekuasaan. Jadi solusinya adalah mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan bijaksana, memastikan bahwa pendapat semua pihak termasuk kelompok minoritas didengar dan dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan, memastikan bahwa setiap keputusan diambil melalui masyarakat yang melibatkan semua pihak terkait, serta membangun kesadaran akan pentingnya menghormati dan melaksanakan hasil musyawarah sebagai bentuk penghormatan terhadap keputusan bersama. Ada Mbak. Penyimpangan sila kelima yaitu ada ketimpangan sosial, terus ada pelanggaran hak asasi manusia, bersikap tidak peduli terhadap nilai-nilai agama, bagian terhadap kaum difabel, terus ketidakperataan pembangunan infrastruktur. Terus solusinya itu adalah dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak, mempromosikan kesetaraan dan menghargai keberagaman, memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi, serta meningkatkan kesadaran dan memberikan pendidikan tentang hak manusia yang menghentikan peran penting kekerasan tersebut. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, nama saya Deska Komala. Apa mayoritas pekerjaan di Desa Hadimulyo Barat? Baik, izin menjawab dari pertanyaan Deska. Jadi mayoritas apa tadi yang ditanyain? Pekerjaan. Pekerjaan di Hadimulyo Barat itu rata-rata pedagang. Kalau
yang petani ataupun sebagainya itu malah Jarang. banget. Jadi lebihnya ke perdagangan. Oke. Ada lagi yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Mia Nadifa. Di sini saya akan bertanya, bagaimana cara membangun kerjasama yang harmonis agar tercipta desa yang rukun warganya? Di sini saya akan menjawab pertanyaannya dari Mbak Mia. Jadi caranya itu yaitu saling menghargai terhadap satu sama lain, tidak ada diskriminasi terhadap yang lainnya, terus menerima pendapat dari orang lain. Jadi nggak harus menentukan pendapat sendiri. Gitu. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.